Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah kita masih berada di dalam suasana Ramadan. Semoga puasanya lancar dan semua aktivitas ibadahnya diterima di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan rukun dan syarat ibadah haji dan umroh. Kalau pekan kemarin kita membahas berkaitan dengan ihram, nah saat ini kita akan membahas wukuf dan tawaf. Wukuf sebagai salah satu rukun di dalam haji dan tawaf menjadi salah satu rukun dalam ibadah haji ataupun umroh. Apa sih itu wukuf ya? Wukuf secara bahasa di artinya adalah berhenti. Nah, dia di sini uh, adalah aktivitas di mana jamaah haji mereka berdiam ya di Bukit Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah ya dengan memperbanyak istighfar, zikir dan doa sesuai sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di wukuf ini bagi wanita yang dia itu sedang haid atau nifas ya atau bagi seluruh jamaah haji yang dia memiliki hadas kecil ataupun besar boleh melakukan wukuf dan wukufnya tetap sah. Nah, di sini ada dua syarat yang kemudian harus kita perhatikan ketika wukuf. Yang pertama, wukuf harus masuk dalam rentang waktu antara zuhur tanggal 9 Zulhijjah sampai fajarnya hari nahar. Nah, jadi kalau wukuf dilakukan ya di luar waktu tersebut, maka dia tidak dianggap haji ya. Artinya hajinya dia tidak sah. Kemudian syarat yang kedua yaitu dilaksanakan di zona Arafah ya. Jadi yang namanya wukuf nah itu dilaksanakan di Arafah. Nah, ketika dia tidak melakukan wukuf di zona Arafah, maka juga tidak akan sah wukufnya dan hajinya juga tidak sah. Nah, itu berkaitan dengan wukuf. Nah, selanjutnya berkaitan dengan tawaf. Nah, di sini sudah ada tabel ya syarat dan rukun tawaf. Yang pertama adalah wajibnya jamaah ya, baik laki-laki ataupun perempuan menutupi auratnya. Bagi laki-laki yang wajib ditutup adalah antara pusar hingga lutut, sedangkan wanita seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Bahkan di sini menurut Imam Nawawi, jika ada selembar rambut atau kuku kaki, ya, itu bisa membatalkan tawafnya. Sedangkan menurut Syekh Muhammad Zuhaili, ya jika aurat yang tersingkap itu hanya sedikit dan segera ditutup, maka tawafnya tidak batal. Nah, maka ini perlu diperhatikan aurat laki-laki ataupun perempuan. Kemudian yang kedua adalah toharoh ya, suci dari hadas dan najis, baik di badan, pakaian, maupun tempat yang dilewati ketika tawaf. Yang ketiga adalah mulai dari rukun aswad ya. Jadi memulai tawaf itu dari sisi Hajar Aswad. Nah, disyaratkan di dalam tawaf memulai dari sisi Hajar Aswad seluruh bagian tubuhnya. Tidak cukup jika hanya sebagian badan. Kemudian berikutnya adalah Ka'bah itu ada di sisi kiri. Ya, jadi kita mengitari Ka'bah ya itu ada di sebelah kanan Ka'bah. Ya, ini menjadi syarat dan rukun gitu ya. Jadi semuanya para jamaah haji dan umroh serentak ya jalannya itu satu arah. Nah, di sini perlu diperhatikan ya, kalau orang yang tawaf menjadikan Ka'bah itu berada di sisi kanannya ya atau berjalan melawan arus, maka tawafnya dia tidak sah. Ya, demikian juga jika dia menghadapkan badan atau membelakangi Ka'bah
maka hal ini juga menyebabkan tawafnya tidak sah. Tawaf di sisi luar Ka'bah ya. Nah, tidak boleh berada di dalam wilayah Ka'bah Musyarrafah ya. Jadi yang namanya tawaf dia di luar Ka'bah. Kemudian masuk dalam Masjidil Haram. Nah, ini menjadi syarat sahnya juga. Tawaf secara sempurna dilakukan sebanyak 7 putaran. Ya, kalau kurang ataupun lebih, nah maka dia tidak tidak sesuai dengan syarat bagaimana seorang jamaah untuk melaksanakan rukun-rukunnya, ya, syarat dan rukunnya. Jadi memang di sini harus dilakukan sebanyak 7 putaran. Dan jangan lupa untuk melakukan niat tawaf, ya. Kemudian sunnah-sunnah tawaf. Apa saja sih sunnah-sunnah tawaf? Yang pertama adalah tawaf itu dilaksanakan dengan berjalan kaki. Kecuali kalau misalnya kita sakit atau ada uzur yang menyulitkan, maka boleh menggunakan alat seperti kursi roda atau mobil elektrik ya atau semacamnya. Sunnah yang kedua adalah menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Ya, ini kan eh, banyak orang-orang yang kemudian melaksanakan ibadah haji dan umroh itu yang diinginkan adalah bisa menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Ya. Kenapa? Karena Rasulullah pernah mencontohkan dari hadis riwayat Bukhari, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdamu Makkah idza stalama ar-ruknal aswada awwala ma yatufu. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuh Hajar Aswad di awal tawaf. Ya, kemudian sunnah yang berikutnya, berzikir dan berdoa. Disunahkan ketika menyentuh Hajar Aswad ya, membaca bismillah ya Allahu Akbar, kemudian membaca Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa rafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami beriman kepadamu, membenarkan kitabmu, meyakini janjimu, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi di sini memperbanyak zikir dan berdoa. Kemudian juga disunahkan mendekat kepada Ka'bah. Kemudian berjalan cepat, ya, disunahkan bagi laki-laki yang tawaf itu berjalan cepat pada 3 putaran pertama dan berjalan biasa pada 4 putaran sisanya. Dalilnya apa? Yaitu dari hadis riwayat Ibnu Umar yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila melakukan tawaf yang pertama yaitu tawaf kudung di Ka'bah Baitullah, beliau berjalan cepat pada 3 putaran dan berjalan biasa pada 4 putaran lainnya. Ya, hadis riwayat Bukhari. Sunnah yang selanjutnya adalah ittiba. Apa itu ittiba? Meletakkan selendang di bawah ketiak kanan sehingga bahu bagian kanan ya terbuka dan meletakkan ujungnya di atas bahu kiri. Nah, ini disunahkan untuk para jamaah laki-laki termasuk anak laki-laki. Nah, ini dilakukan biasanya beberapa saat sebelum melakukan tawaf. Berikutnya adalah ketika melakukan tawaf disunahkan untuk tidak berbicara dan makan. Artinya boleh berbicara ketika ketika tawaf. Nah, jika dilakukan tidak membatalkan tawaf, tetapi lebih afdolnya itu tidak berbicara dan tidak makan, ya. Termasuk maaf, di sini lebih afdol tidak bicara kecuali pada perkara yang baik atau karena ada keperluan seperti menegur kemungkaran
mengajar, atau menjawab pertanyaan. Ya, hal-hal yang seperti itu, boleh dilakukan. Kemudian berkelanjutan atau mualah, ya. Jadi bersambung. Putaran-putaran, 1 sampai putaran 7 itu dilaksanakan secara, terus-menerus tanpa terputus. Kemudian yang selanjutnya adalah disunnahkan sholat 2 rakaat sesudah tawaf, ya. Jadi sholat sunnah ini, dilakukan di belakang makom Ibrahim, ya, sesudah tawaf. Nah, di sini gambar bagian-bagian Ka'bah Musyarrafah ya, di sini ada keutamaan-keutamaannya. Nah, jadi ini gambarannya ketika, mengitari ya, mengitari Ka'bah, ya di situ ada garis start-nya ya, garis permulaan tawaf, ya. Cuman di situ ada poin-poinnya ya, nomor-nomornya, multazam, pintu Ka'bah, makom Ibrahim, dan seterusnya. Ya, semoga Allah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk menjadi tamunya di rumahnya Allah, ya, di Baitullah. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya silahkan nanti, kalian bisa memberikan masukan atau tambahan informasi berkaitan dengan rukun dan syarat, pelaksanaan wukuf dan thawaf, ya. Saya akhiri, ya, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.